Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini, Sabtu 16 September 2023, diangkat dari Yeremia pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Demikian firman Tuhan. Allah itu Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Inilah yang disaksikan Nabi Yeremia pada masa Raja Zedekia yang memerintah kerajaan Yehuda. Nabi Yeremia ini disebut nabi yang unik karena dia lebih mengutamakan apa yang dikatakan Tuhan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Yeremia menyaksikan bahwa Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan begitu indah, dan dia mengagumi segala karya Tuhan. Dan Yeremia juga mengatakan bahwa Allah kita itu tangannya terbuka dan terulur kepada setiap orang yang memohon kehadirannya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada zaman Raja Zedekia ada 20 nabi. 19 yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan makmur. Perekonomian akan berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka. Dengan senang Raja Zedekia menyambut mereka. Tetapi tiba-tiba dia mendengar nubuatan Yeremia ini yang mengatakan, siap-siaplah Raja Zedekia karena Allah akan memporak-porandakan bangsa Israel dan akan menghukumnya dengan kerajaan Babel, dan mereka akan berada di sana 70 tahun. Hingga Raja Zedekia marah dan memenjarakan dia. Karena 19 nabi-nabi palsu mendukung dia, tetapi Nabi Yeremia mengatakan apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Tuhan akan menghukum umatnya dan mereka akan jatuh ke dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bukan hanya itu saja nubuatan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Yeremia yang unik. Tuhan mengatakan kepada Yeremia supaya memberikan satu sawah atau ladang. Yang pada saat itu Nabi Yeremia telah mengetahui bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan umat Tuhan akan berada di dalam Babel selama 70 tahun. Tetapi Tuhan mengutus dia untuk membeli sebidang tanah. Dia langsung taat dan turut kepada Tuhan dan membelinya. Dan setelah dia membeli, dia bertanya kepada Tuhan, tempat ini mau ditinggalkan umatmu. Kenapa Tuhan mengutus saya untuk membeli ladang itu? Tetapi Tuhan mengatakan, nanti kamu akan bersuka cita
Simpanlah surat tanah itu di tempat yang Tuhan berikan kepada dia. Memang dalam pikirannya tidak dapat menerima, tetapi karena itu firman Tuhan, dia melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita mau mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita, ataukah perasaan kita? Apakah kita mau seperti Yeremia, biarpun tidak masuk akal apa itu yang difirmankan Tuhan, tetapi dia mendahulukan Tuhan dari segala sesuatunya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita hari ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatunya mengajak kita supaya kita mendahulukan Tuhan dari pikiran dan dari kekuatan kita. Sehingga kita akan merasakan bagaimana Tuhan akan berkarya di setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, mari yakin dan percayalah akan firman Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga damai sejahtera Tuhan akan menaungi hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu di hari ini yang mengajak kami supaya kami taat dan tunduk kepada Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu Yeremia yang mengutamakan firman Tuhan dari segala pikirannya sendiri. Dan dia rasakan kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Sehingga umat-Mu mengutamakan Tuhan dari segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Di dalam satu hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami, juga saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan kita satu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Shalom, Amang Inang, Jemaat HKBP Keramat Jati, dan seluruh kategorial punguan beserta Amang Inang Pendeta, juga Amang Inang Parhalado HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri dari Panitia Pesta HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati yang ke-59 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Kepada Amang Inang, saudara-saudari kami yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon tahun ini ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, yaitu pada Bank BNI dengan nomor rekening 178-681-4859 atas nama Panitia HKBP Keramat Jati. Besar harapan kami, acara kita ini dapat terselenggara dengan baik, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.